Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas besar saya dari mata kuliah Sistem Multimedia. Kita mulai saja. Di sini saya telah membuat urutan mereview sesuai yang benar dan baik. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan mulai dari judul jurnal, volume dan halaman, tanggal dan tahunnya, beserta penulis dan juga reviewer dan tanggal pembuatannya. Untuk judul jurnalnya yaitu Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah dengan memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang berbasis web dengan mengambil studi kasus di SMP Darosta Jakarta. Volume dan halamannya yaitu volume 1 nomor 3. Untuk tanggal dan tahun pembuatannya yaitu tanggal 1 April 2019. Penulisnya yaitu Hasnan Syah Ahmad dan Anita Ratnasari dari Universitas Mercubuana. Untuk reviewernya saya sendiri, Nabila Salsabila, tanggal pembuatannya itu tanggal 18 Mei 2020. Kita lanjut ke urutan mereview yang pertama. Yang pertama yaitu tujuan artikel jurnal. Di sini tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran SPP murid sekolah dan kepada petugas TU dalam melaksanakan pencatatan yang lebih mudah dan cepat, yaitu dengan dibuatkannya oleh penulis berupa aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran SPP murid sekolah SMP Darosta Jakarta yang aman dan mudah bagi penggunanya. Yang kedua, inti dari jurnal. Inti dari jurnal yang pertama adalah pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah sekolah swasta yang mengalami terjadinya masalah pada murid sekolahnya, yaitu kesulitan untuk melakukan pembayaran uang SPP yang di sini menurut para murid dari kalangan menengah ke bawah cukup terasa terbebani bagi orang tua mereka. Selain dari sisi murid sekolah yang mengalami kesulitan untuk membayar uang SPP, di sini penulis juga mengangkat kesulitan dari petugas TU yang dimana mereka mengalami kesulitan pada pencatatan peserta didik yang telah melakukan pembayaran SPP. Dan yang kedua yaitu petugas TU harus mencatat nama para murid yang ingin melakukan pembayaran secara manual, yaitu menulis dalam sebuah buku besar khusus untuk pembayaran para murid, dan pastinya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan juga pada saat proses mencatatnya, peserta didik yang ingin membayar harus mengantri, yang bisa menimbulkan masalah baru lagi, yaitu bisa hilangnya uang murid ataupun hilangnya buku pembayaran murid tersebut. Selanjutnya yaitu solusi untuk permasalahan yang dihadapi SMP Darosta Jakarta ini. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa bantuan Kartu Jakarta Pintar atau KJP untuk semua murid, di mana pemerintah memberikan bantuan ini agar seluruh murid yang sebagian besar dari golongan menengah ke bawah ini tetap dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang yang tinggi, sesuai dengan peraturan daerah yang mencanangkan untuk seluruh anak berumur 7 hingga 18 tahun wajib baginya untuk mengikuti belajar mengajar di sekolah hingga selesai. Sekarang SMP Darosta Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang menerima bantuan Kartu Jakarta Pintar dari pemerintah. Dan selanjutnya yaitu penulis membuat sebuah aplikasi
yang memudahkan untuk semua keluarga SMP Darusta Jakarta, baik itu para murid maupun petugas TU dalam pencatatan pembayaran. Penulis menginginkan dengan adanya aplikasi ini dapat meringankan petugas TU dalam melakukan pencatatan transaksi pembayaran muridnya. Dan juga pada para orang tua tidak perlu cemas lagi akan hilang biaya untuk SPP, karena selain meringankan petugas TU, aplikasi ini juga dapat dilihat langsung oleh para orang tua saat anaknya melakukan transaksi pembayaran. Orang tua dapat melihat bukti transaksinya jika telah berhasil ataupun belum. Lanjut untuk urutan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu dengan observasi dan juga wawancara. Yang di sini yang pertama ada sarana pendukungnya, yaitu yang menjadi sarana pendukung dari jurnal ini. Penulis mencari referensi dari internet tentang SMP Darusta Jakarta secara umum, kegiatan apa saja di SMP Darusta Jakarta, hingga masuk ke dalam daftar sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah. Tidak hanya mencari referensi di internet saja, penulis juga melakukan wawancara dengan seluruh petugas di sekolah tersebut. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya. Untuk teknik pengumpulan datanya, penulis melakukan hal yang sama pada umumnya. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu dengan melakukan langsung meninjau ke lokasi penelitian, yaitu SMP Darusta Jakarta, memperhatikan masyarakat sekitar sekolah yang berdampingan dengan sekolah tersebut, dan bagaimana respon masyarakat tentang sekolah yang masuk dalam sekolah yang menerima bantuan pemerintah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap seluruh petugas maupun para murid yang ada di sekolah tersebut, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan keinginan penulis. Dan yang terakhir, yaitu untuk melengkapi apa yang sudah didapat, perlu adanya referensi yang mencakup dari hasil wawancara tadi, yaitu dengan menambahkan studi pusaka yang dimana dapat mengambil referensi dari jurnal-jurnal lain yang sesuai dengan studi kasus yang diambil. Lanjut, urutan yang keempat, yaitu subjek penelitian. Untuk lokasi pada penelitian ini mengambil studi kasus pada sebuah sekolah swasta, yaitu SMP Darusta Jakarta yang terletak di Jalan Daan Mogot, Pendongkelan Depan, Jakarta Barat. Sekolah ini masuk dalam sekolah swasta yang masuk dalam daftar sekolah yang menerima bantuan dari pemerintah berupa Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Lanjut urutan yang kelima, yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya sebuah aplikasi yang dapat membantu memudahkan sistem kerja dari petugas TU yang tadinya harus mencatat pembayaran SPP para murid secara manual pada buku besar. Sekarang hanya tinggal mengecek apakah semua para muridnya sudah melakukan pembayaran SPP yang diberikan saat bantuan dari pemerintah lewat pihak bank. Dengan begitu, kesulitan yang dialami SMP Darusta Jakarta bisa teratasi dengan baik dan aman. Urutan yang keenam, yaitu kelebihan dari penelitian. Di sini, kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh SMP Darusta Jakarta dengan memberikan solusi berupa pembuatan aplikasi yang dalam pembuatannya dilakukan secara offline menggunakan XAMPP server dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan pada teknik pengumpulan data, selain melakukan observasi dan wawancara, penulis juga melengkapinya dengan studi pusaka yang dapat membantu mencari referensi dari jurnal-jurnal lainnya yang sama dengan materi yang diangkat saat ini. Yang kedua, yaitu jika dilihat dari sisi reviewer saya sendiri, jurnal ini sudah memaparkan semua secara jelas dan lengkap, mulai dari pendahuluan tentang SMP Darusta Jakarta, bagaimana kondisinya, hingga
dapat memecahkan kesulitan yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu reviewer juga dapat melihat metode penelitian yang digunakan dan dapat mengetahui hasil yang didapat berupa gambaran untuk aplikasi yang dibuatnya. Dan yang terakhir yaitu penulis juga dapat menyatakan beberapa referensi dari jurnal lain. Dan urutan yang ketujuh yaitu kelemahan dari penelitian ini. Kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak adanya implementasi yang dilakukan secara nyata pada subjek penelitian. Jadi di sini saya sebagai reviewer hanya melihat gambaran nantinya aplikasi ini akan seperti apa. Jadi hanya dapat berimajinasi saja. Dan yang kedua yaitu kurangnya penjelasan isi dari metodologi penelitian. Karena dari yang saya searching itu metodologi penelitian tidak hanya ada lokasi penelitian, sarana pendukung dan juga teknik pengumpulan data saja, tapi masih ada lainnya menurut saya. Dan yang ke-8 yaitu kesimpulan jurnal. Untuk kesimpulan jurnalnya yang pertama yaitu aplikasi yang dibuat oleh penulis sangat membantu dan meringankan kesulitan yang dihadapi para petugas TU, yang dimana yang dahulunya para petugas harus mencatat data peserta didik satu persatu. Setelah adanya aplikasi ini, petugas TU hanya tinggal memantau jika ada peserta didik yang sudah membayar ataupun yang belum. Yang kedua yaitu orang tua murid juga dapat mendapatkan dampak dari adanya aplikasi ini. Jadi para orang tua tidak perlu cemas lagi, karena pada aplikasi ini setelah transaksi pembayaran terjadi, maka akan ada bukti pembayarannya dari pihak bank. Dan yang terakhir yaitu selain memberikan dampak baik kepada petugas TU, pada orang tua juga, aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi murid sekolahnya itu sendiri, karena mereka dapat bantuan dari pemerintah untuk membayarkan SPP mereka. Jadi mereka tinggal fokus pada kegiatan belajar mengajarnya di sekolah, jadi tidak perlu tidak memberatkan lagi kepada siswa-siswinya. Cukup sekian dari review jurnalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.